Hai guys, balik lagi bersama gue Angga di sini. Dan kali ini gue mau nge-review tentang film. Film yang udah gue tonton. Semalam itu gue gabut banget, jadi gue nonton film. Filmnya itu dia tuh berjudul Lolita. Dan film ini itu menceritakan tentang um, apa menceritakan tentang seseorang profesor sastra. Seorang profesor sastra itu yang berobsesi dengan gadis remaja. Jadi dia itu suka uh, gak tau kenapa dia tuh jatuh cinta sama seorang anak remaja yang berusia 12 tahun yang bernama Lolita. Nah, tapi sebelum gue ceritain alurnya. Jadi si profesor tersebut itu tuh pernah ngalamin dulu dulu pas dia remaja tuh dia ya dia pernah punya pacar. Ya biasa selayaknya orang pacaran, dia melakukan seks gitu kan, ngelakuin seks. Nah, setelah mereka ngelakuin seks tersebut itu 4 bulan dari situ si pacarnya meninggal dunia karena penyakit. Nah, setelah itu ya sudahlah, biar biar si profesor itu kayak apa ya, bertahun-tahun dia dengan kesendiriannya, dia terpuruk dengan kegalauannya gitu karena pacarannya meninggal gitu. Dia ngerasa bersalah sekali dengan pacarnya meninggal. uh, Dia tiba-tiba lah datang ke rumah tantenya. Dan pas datang ke rumah tantenya, apa yang terjadi? Rumah tantenya itu habis terbakar, tidak ada yang tersisa sama sekali. Nah, suatu suatu ketika ada seorang janda, yaitu orang tua apa ya, seorang janda di satu tempat tersebut ada seorang janda. Jadi dia tuh menampung si profesor tersebut. Dia itu nyuruh si profesornya untuk tinggal di tempat tinggalnya, di rumahnya gitu kan. Ya sudah, setelah melihat-lihat itu, tapi kalau di luar negeri tuh tinggal itu karena untuk ya bisa dibilang ngekos lah ya gitu kan, tinggal di sana gitu kan. Udah disediain kayak makanannya, udah kayak dia tuh tinggal sana tuh kayak udah kayak di hotel aja gitu. Jadi dia tuh terima beres aja, cuman bayar uang sewanya aja. Nah, suatu ketika pas dia lagi, awalnya dia nggak mau si profesornya tersebut gitu kan, sewa rumah di situ karena memang rumahnya itu jorok sekali gitu kan. Maksudnya uh, banyak banget di situ tuh kayak di kamar mandinya pun pas gue lihat tuh ngakak. Jadi ada celana dalam, ada CD cewek di situ. Nah, dia uh, aduh si profesornya bilang, aduh saya pikir ulang ya, sepertinya saya tidak akan jadi ambil sewa kamar di sini gitu, untuk beberapa bulan di sana. Nah, setelah lihat-lihat taman di belakang, ada seorang cewek cantik. Dia lagi baca buku atau majalah gitulah pokoknya. Jadi dia tuh, guys, dia baca buku uh, di atas rumput gitulah, lagi telungkup gitu. Terus tiba-tiba disiramin air. Gue nggak ngerti waktu itu kenapa dia lagi baca bukunya basah basah dong ya. Tapi tiba-tiba dia uh, pakai air apa ya, air kayak buat nyiram rumput gitu, mengenai dia. Dan terus pakai baju tipis banget guys, tipis banget, setipis-tipisnya. Nah, udah tipis gitu, neplak dong ya. Nah, terus tapi yang bikin fokusnya dia itu bukan bukan itu. Si profesornya itu lihat, dia sampai terpaku. Oh, so beautiful kan. Ada anak kecil, jadi dia belum tahu, kirain dia tuh udah dewasa. Si Lolita tersebut itu ternyata dia masih 12 tahun, tapi dia tuh udah apa ya, udah dewasa sebelumnya lah pokoknya. Jadi uh, cantik, seksi gitu, dan menggoda gitu kan.
Yang awalnya dia nggak jadi sewa kamar di situ, tiba-tiba dia karena lihat si Lolita tersebut dia tergiur untuk tinggal di sana. Ya udah, singkat cerita, dia uh, sepanjang halnya itu dia menulis risetnya kan, dia memang profesor, dan sembari dia tuh bikin sebuah novel gitu kan, cerita gitu. Gue juga nggak ngerti kalau di luar negeri emang kayak gitu kali ya, jadi kayak nggak ada kerjaan tapi memang kayak pengangguran gitu kan kalau di luar negeri itu, tapi menghasilkan gitu. Jadi dia tuh tiap bulan bayar uang sewa biasa gitu. Nah suatu ketika si um, si apa ya, si profesor tersebut tuh nggak bisa membohongi gitu kalau dia tuh memang memang suka. Bentar guys, ada belek. Baru bangun banget soalnya. Jadi suatu ketika dia tuh suka sama si Lolita tersebut gitu kan. Dia sering ngeliatin, sering ngintip dia lagi di kamar mandi, tapi gue tuh nggak ngerti kenapa sih kamar mandinya tuh nggak ditutup gitu. Apa itu rusak kamar mandinya atau gimana. Jadi si kamarnya si profesor itu ngadap banget ke kamar mandi tersebut gitu. Si Lolita lagi sikat gigi, lagi buang air, lagi apapun selalu kelihatan, dan pintunya nggak ditutup. Gue nggak ngerti kenapa. Nah terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu, mamahnya si Lolita, karena kan dia janda kesepian udah lama tuh, dia udah ditinggal suaminya, dia jatuh cinta lah sama si profesor tersebut. Tiba-tiba uh, pokoknya si Lolita itu, karena nggak tahu ya, tanpa sepengetahuan si ibunya, si Lolita itu sering banget menggoda si uh, profesor tersebut. Gak tahu kenapa, jadi si Lolita ini tuh nganggap si profesor ini tuh udah kayak ayahnya mungkin, tapi gue nggak ngerti lah pokoknya. Ini film itu nggak bisa ditebak banget pokoknya, saking dekatnya dia tuh seringnya kayak duduk di pangkuannya lah, terus gesek-gesekin kakinya dia, terus pokoknya sering mancing-mancing lah, ngegoda lah intinya. Ya gimana gak tergoda gitu, dia cantik, seksi gitu, dan si profesornya pun suka sama si anak kecil ini gitu. Nah suatu ketika si Lolita itu dikasih disekolahin lah di asrama gitu kan sama ibunya, biar nggak tahu lah pokoknya, ibunya tuh kayaknya udah nunda curiga kalau si Lolita itu, si pria tersebut itu udah suka sama si Lolita gitu kan. Nah gimana caranya biar nggak biar terjauh lah, biar jauh si Lolita sama si pria tersebut. Ya udah, dia disekolahin di asrama. Terus pas udah mau pergi nih, kalian percaya si ini tuh kan lihat, dia tuh kan lihat dari awal, dia lihat dari kaca, dia ngerasa menyesal gitu kan, anjrit gitu kan, si Lolita mau pergi gitu kan, si Lolita mau pergi dengan berat hati. Terus si Lolita tuh, sorry mam, aku ada yang lupa gitu. Apa coba, dia nyamperin si cowoknya, kutuk 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 lari, cuman apa, cuman kissing doang. Dia cium si profesor tersebut, cium. Ya biasalah, pokoknya ada adegan kissing lah pokoknya ya. Ya di situ dia makin ini dong, makin wah anjrit gitu kan, dia kok si Lolita cium gue gitu kan. Ya udah, tiba-tiba pokoknya udah beberapa tahun, tiba-tiba dia biasa ngomong, nyatain cinta lah pokoknya si itu teh ya, si ibunya tuh kalau dia tuh cinta sama si dokter, si profesor tersebut, dan mereka menikah. Tapi anehnya si si profesor tersebut tuh menikah, tapi sorry ya, dia gak pernah ngelakuin selayaknya suami istri. Dia nggak pernah hubungan badan sama si wanita, si janda tersebut gitu, sama ibunya si Lolita tersebut, karena dia memang nggak pernah cinta gitu. Ya udah, dia tuh setiap malam dia selalu ngasih obat buat si ibunya, dia sampai konsul ke dokter. Tiba-tiba suatu ketika pas dia lagi ngambil obat di dokter tersebut, karena abis meren ya dokter si obatnya teh. Ya udah, tiba-tiba
dia tuh baca di dalam laci tersebut, karena lacinya itu kan dikunci kan, dia curiga si ibunya tuh, ini ada apa sih gitu kan, di dalam laci kok si profesornya tuh ngunci si lacinya, dan ternyata apa, and you know what, dia itu baca diary-nya si profesor kalau dia itu memang cinta, dan dia tergoda, dan dia tuh sayang banget sama si Lolita, dia pengen, ya begitulah sama si Lolita, dia itu tidak pernah mencintai si ibu tersebut. Betapa kagetnya si ibu tersebut, dia nangis, dia sambil baca sambil ngerokok kan, ngisep rokoknya, dia kan emang perokok. Tiba-tiba si si dokternya tuh ngomong, dokter mulu ya gue, si profesornya ngomong gitu kan, ya udah, uh, itu bukan seperti yang kamu lihat, itu cuman alur cerita untuk novel aku, dan aku masukin nama kamu di situ, kamu bohong. Ya dia marah lah gitu kan. Dia marah, tiba-tiba ya udah, semua, dia saking marahnya, semua rumah ini bakalan jadi milik kamu, tapi kamu tidak akan pernah melihat saya dan Lolita lagi. Ya udah, pas dia lagi minum, ya udah biar mendinginkan kepalanya, dia bikin minum lah ke dapur. Itu guys, cuman beberapa detik deh kayaknya, tiba-tiba ada telepon dari polisi, katanya si ibu tersebut itu meninggal dunia karena tertabrak. Pas dilihat ke depan, iya benar dia tertabrak. Ya sudah, pokoknya dia nggak, dikubur lah, intinya dikubur. Setelah dikubur, tiba-tiba si meninggal kan, tapi si Lolita nggak tahu kan. Ya udah, dia bertujuan untuk menjemput si Lolita ke asramanya, tapi tanpa sepengetahuan si Lolita kalau ibunya sudah meninggal. Tapi Lolita bertanya kan pas di perjalanan, Dad, ibu kemana gitu. Dia lagi ya, terkena sakit gitu kan, sakit, dia lagi di rumah sakit, bolehkah aku menelpon, kata si Lolitanya. Nggak, jangan dulu, karena ibumu sedang masa pemulihan, bla bla bla, pokoknya segimana ceritanya dia tuh nyeritain biar si uh, Lolita tuh percaya kalau ibunya tuh belum meninggal gitu kan. Oh, tiba-tiba pokoknya dia tuh sepanjang perjalanan itu dia liburan lah, pokoknya gue nggak ngerti dia hotel atau hotel. Tiba-tiba dia memesan hotel, dia tuh kan memesan hotel yang 2 ranjang, tapi malah yang dapatnya dia cuma 1 ranjang berdua. Ya yang namanya si Lolita selalu menggoda, dan si profesornya ini memang suka sama si Lolita. Ya udah terjadi gitu kan. Gue tuh nggak ngerti tau, kayak mereka itu ya anak tiri sama ayah tiri, tapi mereka selalu beradegan selayaknya orang berpacaran. Gue nggak ngerti gitu kan. Ya udah, terjadi sesuatu lah di malam itu, sampai suatu saat mereka saling melakukan hal seperti selayaknya suami istri. Nah, suatu ketika dia tuh, si Loli tuh ya yang namanya anak kecil, walaupun gimana pun dia tuh masih tetap anak kecil kan, umur 12 tahun gitu kan. Dia selalu bertingkah laku seperti anak gitu, kekanakan. Tiba-tiba dia berlaku kasar lah, apa ya, apa ya, sering nampar dia kalau 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 ngelakuin salah. Apa, si Lolita selalu kabur kabur dan kabur gitu, berusaha untuk kabur tapi tidak bisa. Dan si Lolita itu apa ya, ngerasa si jiwa remajanya itu apa ya, terambil gitu, si haknya itu oleh si profesor tersebut, karena profesor tersebut tuh terlampau amat sayang banget sama si Lolita, jadi mengekang gitu. Intinya dia tuh nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu orang-orang baru gitu kan. Nah, suatu ketika tiba-tiba uh, pas dia lagi nyari buah kan, si Lolita suka banget buah pisang guys. Nah, dia lagi nyari buah pisang buat si Lolita. Tiba-tiba si Lolita kan lagi pergi tuh, si profesor lagi pergi buat nyari pisang buat si Lolita. Tiba-tiba si Lolita udah nggak ada, udah pergi. uh, Sorry, jadi dia tuh kakinya kotor pas gitu. Kamu dari mana, Lolita? Terus dia tuh udah menaruh curiga. Jadi sepanjang perjalanan, tahu, asal kalian tahu, jadi sepanjang
dia main-main gitu kemana kesana kemari tuh ternyata ada yang ngikutin. Jadi ada yang ngikutin dia gitu, ada yang ngikutin dia. Dan ya sudah, di situ ketakutan si profesor tersebut tuh, dia tuh takut ada cowok lain lah pokoknya suka sama si Lolita gitu kan. Takut juga si Lolita bermain sama cowok lain gitu kan. Ya sudah, di situ sampai suatu ketika, karena si Lolita pun dia kan sakit, dia sempat sakit kecapean di rumah sakit. Dia tuh diem aja gitu nungguin si Lolita di rumah sakit. Suatu ketika dia sampai um, di rumah, pas ditelepon sama pihak rumah sakitnya, ternyata si Lolita udah dijemput sama paman Charles. Dan si paman Charles itu udah membayar semua biaya rumah sakit Lolita. Tiba-tiba dia uring-uringan, pokoknya dia alang kabut lah sampai gelap mata, nyiksa dokternya, dia siksa dokternya, siksa suster semua di situ, nanyain kenapa si Lolita dikasihin untuk pulang, sedangkan itu bukan sama ayahnya gitu, sama dia si profesornya ayah, tapi kok gitu kan. Ya udahlah pokoknya. Nah terus udah gitu dia nyari, dia sampai searching, dia kan emang ada basic untuk jadi detektif juga kan si profesor tersebut tuh. Dia sampai searching dia selama 3 tahun guys, dia nyari-nyari ke motel tuh, motel di daerah sana, buat nyari kalau si Lolita itu ke situ apa enggak. Tiba-tiba setelah 3 tahun dia dapat surat dari si Lolita kalau si Lolita sudah menikah. Si Lolita sudah menikah, dan dia selama 3 tahun sempat ya ngalamin kelaparan lah, ngalamin masa-masa susah, masa kesulitan. Dan dia bermohon kalau ayah memang sudah tidak marah sama saya, ayah bisa kirim saya uang untuk bertahan hidup, karena saya sekarang lagi hamil. Sebentar, perkiraan bulan Natal saya melahirkan, bulan Natal pas hari Natal saya melahirkan, kata si Lolita. Nah sudah, di situ dia datang ke rumahnya si Lolita, ngasih uang, terus dia ngomong mana suami kamu, dia nggak nunjukin suaminya. Terus tiba-tiba pokoknya si Lolita ya bayangin aja, dia udah hamil, udah nikah, jadi udah tampak tua lah, kayak maksudnya udah bukan Lolita yang remaja lagi gitu kan. Ya udah tiba-tiba si dokternya, si dokter mulu ya dari tadi, si profesornya datang ke situ membujuk Lolita, andai kamu mau ikut sama aku gitu kan, sama ayah, kamu hidup sama aku, kamu mati sama aku, semuanya ayo sama aku, kamu gak akan kesusahan di sini sama suami kamu. Si Lolita menolak dong, karena maksudnya mungkin si Lolita juga udah sayang banget ya sama suaminya gitu kan, udah punya anak juga dari suaminya. Dan tiba-tiba nolak lah, dia sakit hati banget. Ya udah pokoknya tonton aja lah pokoknya ya filmnya, daripada gue apa ya, spoiler gitu. Tapi ini gue ceritainnya cuman alur cerita yang sedikit, tapi kalau untuk ceritanya pengen lengkap, nanti ujung ceritanya pokoknya ini nggak bisa tertebak sumpah. Kalian harus tonton aja filmnya Lolita. Itu bisa lihat aja di Netflix, bisa lihat di apapun, di YouTube juga ada gitu, searching aja pokoknya. Ya itu aja guys, mungkin rekomendasi film dari aku. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, comment, dan like.